Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nenden Dewi dengan nomor induk mahasiswa 12020500026. Perkenalkan, nama saya Desri Salza Dwi Kurnia dengan nomor induk mahasiswa 120205030 dari program studi pendidikan matematika kelas 4A. Kenalkan, nama kakak Anita Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 12020500013. Kalian bisa memanggil kakak dengan panggilan Kak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke adik-adik, sebelum pelajaran ini dimulai, kita berdoa dulu ya sama-sama. Nah, untuk ketua kelasnya silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan sekarang kakak coba minta adik-adik cek temannya di sebelah kanan, kirinya, di samping. Siapa kira-kira yang tidak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti hari ini kita lengkap ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini tuh akan membahas tentang aljabar. Nah, sebelumnya apakah kalian udah tahu belum apa itu aljabar? Atau ada yang pernah dengar gitu aljabar itu apa? Mungkin masih ada yang banyak yang belum tahu ya aljabar itu apa, atau mungkin ada juga yang udah tahu dari hasil baca sebelum kita melakukan pembelajaran. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang aljabar. Nah, mungkin kita akan cari tahu dulu ya aljabar itu apa gitu. Nah, aljabar menurut pengertiannya itu adalah bentuk persamaan yang terdiri atas variabel atau peubah dan konstanta yang dihubungkan dengan tanda operasi hitung serta tidak menggunakan tanda sama dengan. Aduh, masih belum ngerti nih Bu, karena pengertiannya itu kata-katanya susah dicerna gitu. Nah, tenang aja, kita akan memahami aljabar dengan lebih mudah dengan cara yang lain. Di sini Bu udah punya cara yang lain. Oke, langsung aja ya. Kita masuk ke slide yang berikutnya. Sebentar. Oke. Nah, yang pertama itu kita akan mengenal aljabar dan bentuknya gitu sekaligus. Dari sini ntar kita akan tahu nih pengertiannya apa itu aljabar tuh, kita nanti akan lebih mengerti setelah kita mengenal aljabar dan bentuknya. Nah, untuk mengenal bentuk aljabar dan unsurnya, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, misalkan nih ya, ibu kalian nih membeli 2 buah wajan. Nah, terus juga membeli 5 buah sendok. Nah, dan juga membeli sebuah kukusan. Kukusan itu yang kayak panci tapi itu lebih besar gitu ya teman-teman. Ya gitu ya anak-anak. Jadi lebih besar.
lebih tinggi biasanya dipakai untuk ngukus atau misalkan buat manak nasi. Nah, saat membeli barang-barang tersebut, ibu itu harus membayar sebanyak 150.000. Nah, sekarang kalau misalkan kita upamakan hal tersebut itu ke dalam aljabar, misalkan nih ya, wajan. Nah, wajan itu kita ganti namanya menjadi X. Nah, sendok kita ganti namanya menjadi Y. Dan kukusan kita ganti namanya menjadi Z gitu. Nah, lanjut setelah misalkan kita udah mengubah nama-nama dari ketiga barang yang dibeli oleh ibu, lanjut kita buat bentuk aljabarnya. Nah, berdasarkan pernyataan awal, kalau misalkan ibu itu beli 2 buah wajan, nah berarti karena wajannya udah diganti namanya jadi X, kita tulis 2X. Lalu ibu nambah lagi nih beli 5 sendok. Nah, sendok namanya udah diganti jadi Y, berarti 5 sendok itu jadi 5Y. Jadi 2X ditambah 5Y. Lalu juga beli sebuah kukusan. Nah, kukusan itu udah diganti namanya jadi Z. Nah, berarti kita tulis Z. Kenapa ditulisnya Z aja, nggak pakai tanda angka 1 di awalnya itu karena kalau misalkan tanda 1 tuh nggak perlu ditulis aja ya gitu anak-anak. Jadi tinggal kita tulis aja nama yang udah diganti gitu. Kan kukusan tuh jadi Z, jadi kita tinggal tulis aja Z aja di situ. Jadi ibu kan membeli 2 wajan 2X ditambah 5 buah sendok 5Y ditambah lagi beli 1 kukusan yaitu Z. Jadi 2X ditambah 5Y ditambah Z. Nah, ternyata saat membeli barang-barang tersebut ibu harus membayar sebanyak 150.000. Berarti harganya dari 2X ditambah 5Y ditambah Z itu 150.000. Maka dari itu kita tulis di dalam bentuk aljabarnya yaitu 2X ditambah 5Y ditambah Z sama dengan 150.000. Nah, itu dia bentuk aljabar gitu. Jadi bentuk aljabar itu yang tadi yang 2X plus 5Y plus Z sama dengan 150.000. Nah, itu dia yang disebut dengan aljabar. Nah, kalau misalkan kita pakai perumpamaan kayak gini kan itu lebih mudah ya gitu untuk dipahami gitu dibandingkan dengan pengertian yang sebelumnya gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di bentuk aljabar yang tadi yang 2X ditambah 5Y ditambah Z. Nah, 2X ini di dalamnya tuh masih ada unsur-unsurnya yang lain gitu, dimana 2 ini tuh disebutnya koefisien dari X gitu. Nah, X-nya ini disebut dengan variabel. Jangan sampai lupa kalau misalkan koefisien itu yang mana, variabel itu yang mana, karena ini bener-bener bakalan berguna untuk kita ke depannya. Jadi harus diingat sama kalian kalau misalkan koefisien itu yang kayak gimana dan variabel itu yang kayak gimana. Lanjut, ada juga 150.000. Nah, 150.000 ini tuh disebut dengan konstanta gitu. Jangan sampai teman-teman lupa ya, kalau konstanta itu pokoknya cirinya tuh nggak ada variabelnya. Nah, lalu untuk unsur yang lainnya kayak 5Y sama Z itu tuh bisa kita identifikasi. Yang pertama 5Y. 5Y itu berarti 5-nya itu koefisien dari Y dan Y-nya itu adalah variabel. Sedangkan untuk Z karena tadi satunya nggak ditulis, tapi kalau misalkan ditanya koefisiennya berarti koefisien dari Z-nya itu adalah 1 gitu. Sedangkan variabelnya adalah Z. Aduh Bu, masih belum ngerti nih tentang koefisien, variabel, sama konstanta. Tenang aja, itu hanya sebagai awalan pengenal gitu. Lanjut kita akan mengenal unsur-unsur aljabar. Nah, unsur-unsur aljabar itu adalah variabel, koefisien, dan konstanta yang tadi kita udah kita bahas sedikit. Variabel itu apa sih? Variabel aljabar itu adalah lambang atau gabungan lambang yang mewakili sembarang bilangan dalam himpunan semestanya. Untuk contohnya ya, contohnya di sini ibu udah punya
contoh dari variabel gitu. Biasanya tuh yang kita sering gunakan itu ada X, Y, Z yang barusan kita gunakan. Ada juga A, B, C dan seterusnya. Jadi variabel ini tuh bisa berupa huruf seperti ini atau bisa juga berupa simbol-simbol atau lambang-lambang yang lain. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah huruf-huruf seperti ini, A, B, C, D, E, F, G sampai X, Y, Z gitu ya. Sering banget digunakan dalam bentuk dalam aljabar ini gitu. Nah, lanjut ada juga koefisien. Nah, koefisien itu adalah nilai yang mengiringi variabel. Dan kayak gimana sih, Bu? Gitu. Tadi kan udah sempat dibahas sedikit ya. Kayak tadi ada 2x, nah 2x, 2 dan x. Nah, x-nya ini kan variabel nih. Nah, dalam variabel itu ada juga nilai yang mengiringinya yaitu 2x. Nah, 2 ini termasuk dari koefisien variabel x gitu. Nah, makanya yang disebut koefisien itu adalah 2 atau angka yang ada pada suatu atau angka atau nilai yang mengiringi suatu variabel gitu. Ini contohnya ya. Ini 5y. Nah, ini kan variabelnya y ya. Nah, ternyata di variabel ini tuh ada nilai yang mengiringinya, yaitu angka 5. Nah, angka 5 ini yang disebut dengan koefisien gitu. Nah, lanjut. Setelah koefisien ada konstanta. Konstanta itu adalah lambang aljabar yang menunjukkan anggota tertentu berupa bilangan dalam himpunan semestanya. Nah, contohnya itu kalau tadi kan ada 150.000. Nah, kalau sekarang misalkan nih ya, Bu coba buat terlebih dahulu. Misalkan di sini ada 5B ditambah 2. Nah, kita tulis seperti ini. Misalkan ini ada bentuk aljabar 5B ditambah 2. Nah, 2 ini disebut dengan konstanta. Pokoknya yang menunjuk anggota tertentu atau berupa bilangan. Nah, di sini tuh cirinya untuk konstanta itu tuh nggak punya variabel gitu ya. Jadi cuma nilainya aja, bilangannya aja 2 gitu, seperti ini gitu contohnya. Nah, ada contoh lain juga nih. Boleh dilihat ya di layar. Kalau misalkan ada contoh 4A kuadrat ditambah 3B kuadrat ditambah 2 ditambah 1. Nah, dari situ kita identifikasi nih. Tadi kan kita udah belajar tentang variabel itu apa, koefisien itu apa, konstanta itu apa. Sekarang kita identifikasi dari contoh tersebut mana yang termasuk variabel, mana yang termasuk koefisien, dan mana konstantanya. Nah, pertama kita akan mengidentifikasi variabelnya terlebih dahulu. Nah, lihat di situ ada huruf apa saja, ada lambang apa saja. Oh, Bu, ternyata ada A kuadrat, B kuadrat, dan B gitu. Tapi ingat ya, untuk penulisannya ada kuadrat, misalkan A kuadrat, B kuadrat gitu, itu tetap aja diambilnya hurufnya aja gitu, A sama B-nya aja, nggak perlu pakai kuadrat gitu. Mungkin misalkan teman-teman pikirnya karena di situ ada A kuadrat, B kuadrat, dan B, akhirnya variabelnya itu ada 3, A kuadrat, B kuadrat, dan B gitu. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanya variabelnya, cukup lihat aja hurufnya ada apa aja. Ternyata ada huruf A dan B gitu. Berarti variabelnya ada di yang pertama itu di 4A kuadrat, variabelnya ada A. Lalu di 3B kuadrat, variabelnya ada B. Dan di 2B, variabelnya ada B. Sedangkan untuk di 1 itu nggak ada variabelnya. Berarti 1 ini termasuk konstanta. Nah, untuk koefisiennya kita lihat nih, bentuk aljabar yang punya variabel. Tadi kan ada 4A kuadrat, 3B kuadrat, dan 2B. Berarti kita lihat adakah nilai yang mengapit variabel tersebut. Nilai yang mengiringi variabel tersebut. Nah, ternyata ada di 4A kuadrat nilainya itu 4, di 3B kuadrat koefisiennya itu 3,
dan di 2B koefisiennya itu 2. Nah, itu dia teman-teman cara untuk mengidentifikasi variabel, koefisien, dan konstanta. Gimana gampang banget kan? Itu tuh nggak susah kalau misalkan teman-teman mau belajar, mau membaca, mau terus mengulang. Kalaupun nggak ngerti, itu pasti kita akan bisa gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh ya langsung aja diaktifkan suaranya, ditanya di kolom chat, atau mungkin bisa nanti di grup kelas gitu ya. Kalau misalkan masih ada sekarang masih belum ada pertanyaan. Sekarang mungkin kita langsung lanjut aja ya ke materi selanjutnya. Selain unsur-unsur, dalam aljabar juga ada yang namanya suku. Nah, dalam aljabar kita akan sering menemukan suatu bentuk-bentuk seperti penjelasan sebelumnya. Tadi kan ada 4A kuadrat ditambah 3B kuadrat ditambah 2B ditambah 1, terus ada juga 2X ditambah berapa ya tadi? Kita coba lihat, ada 2X ditambah 5Y ditambah Z. Nah, itu termasuk bentuk aljabar gitu. Nah, ada juga bentuk lainnya, yaitu contohnya ada 5X ditambah 3, ada 4X ditambah 7Y, dan sebagainya gitu. Ada banyak banget macam-macam dari bentuk-bentuk aljabar ini gitu. Lanjut. Nah, bentuk aljabar yang nah, suku itu apa sih? Tadi kan kita mau belajar tentang suku. Nah, suku itu adalah bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda penjumlahan. Nah, suku dalam aljabar itu memiliki beberapa jenis, yaitu kita lihat yang pertama itu ada 5X. 5X itu disebut satu suku atau monominal karena di situ ada nggak sih tanda penjumlahannya atau tanda pengurangannya? Nggak ada kan? Itu tunggal, cuma ada angka 5, ya 5 aja, X ya X aja, 5X ya 5X aja. Maka sukunya itu ada satu atau disebut juga monominal. Lanjut. Yang nomor 2, ada 5X ditambah 3. Nah, ini tuh disebut binominal atau suku 2. Kenapa? Karena kita lihat di situ ada tanda penjumlahannya nggak? Ada, ternyata. Berarti 5X ditambah 3. Nah, tanda penjumlahan itu sebagai pemisah. Jadi 5X itu dihitungnya satu suku, dan angka 3 itu atau nilai 3 itu disebutnya juga satu suku. Jadi karena ada yang memisahkan, yaitu tanda penjumlahan, maka ada dua sukunya, yaitu 5X dan 3. Lanjut. Ada yang ketiga, 4X ditambah 7Y dikurangi 8, itu disebut trinominal atau suku 3. Kenapa? Kita balik lagi ke yang nomor 2 tadi. Tadi kan cuma ada 2 nih sukunya. Nah, yang kalau sekarang itu ada 3 sukunya, itu ada 4X, 7Y, dan min 8. Jangan lupa untuk jika pemisahnya itu pengurangan, berarti jangan lupa ntar nilai dari suku tersebut juga akan ikut negatif gitu. Lalu ada yang keempat, bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 3 suku disebut dengan polinomial. Nah, contohnya itu kayak yang sebelumnya. Tadi ada 4A kuadrat ditambah 3B kuadrat ditambah 2B ditambah 1. Ini kan ada 3 ya sukunya. Ada 4A kuadrat, 3B kuadrat, 2B, terus ada juga 1. Nah, maka ini disebut dengan polinomial. Kenapa? Karena sukunya itu ada lebih dari 3. Nah, itu dia penjelasan tentang suku. Ternyata masih ada lagi nih teman-teman, anak-anak semuanya, mohon maaf. Nah, dalam aljabar ternyata bentuk suku itu ada yang sejenis dan tidak sejenis. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi suku sejenis itu kalau sukunya tuh memiliki variabel yang sama gitu. Contohnya ya, misalkan suku 3X sejenis dengan 2X, dengan X, dengan 5X gitu. Dan sebagainya yang variabelnya juga X gitu. Sedangkan untuk suku 10Y sejenis dengan Y, 8Y, dan sebagainya. Pokoknya maaf jika misalkan suatu sukunya itu mengandung variabel Y,
maka akan satu jenis dengan suku 10Y gitu. Sedangkan untuk suku tidak sejenis itu adalah kebalikannya gitu. Jadi jika suku-suku tersebut memiliki variabel yang berbeda, maka suku tersebut itu tidak sejenis. Contohnya 2X dan Y gitu. Maka itu tidak sejenis. Kenapa? Karena variabelnya berbeda gitu. Pokoknya ingat aja kalau suku sejenis itu variabel dari setiap sukunya itu harus sama gitu. Sedangkan jika variabelnya itu tidak sama, maka disebut dengan suku tidak sejenis. Nah, itu dia pembahasan tentang suku dalam aljabar gitu, sekaligus penutup materi kita tentang pengenalan aljabar. Nah, dari sini kan kita udah tahu nih, udah ngerti aljabar itu kayak gimana, bentuknya kayak gimana, di dalam aljabar itu ada apa aja. Tadi ada koefisien, konstanta, variabel, terus ada suku gitu, suku monomial, terus suku polinomial gitu, banyak hal gitu. Nah, hal ini tuh patut benar-benar dipahami sama teman-teman, karena selanjutnya kita akan ngebahas tentang operasi-operasi dalam aljabar gitu. Sedikit bocoran, operasi-operasi dalam aljabar itu sama aja kayak kita operasi penjumlahan, operasi pengurangan gitu. Hanya yang membedakan itu ada variabelnya, ada simbol-simbolnya, ada X, ada Y gitu, ada Z dan sebagainya gitu. Mungkin buat teman-teman yang masih ada belum mengerti, boleh ya bertanya, karena kalau misalnya kita nggak bertanya pasti akan sesat di jalan gitu. Oke, langsung aja kita ke operasi aljabar. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, jika sebelumnya adik-adik sudah belajar mengenai apa itu aljabar dan bagaimana unsur-unsurnya, sekarang kita akan mempelajari materi operasi penjumlahan aljabar. Apakah ada yang sudah mengetahui seperti apa penjumlahan aljabar? Operasi penjumlahan aljabar itu bisa dilakukan apabila memiliki suku sejenis, bukan Kak? Ya, betul sekali. Nah, agar adik-adik dapat lebih paham lagi mengenai materi operasi penjumlahan aljabar, yuk kita sama-sama bahas. Sebab materi ini ternyata sangat penting dan penerapannya ada di dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Belajar dan pahami dengan teliti ya, agar kalian tidak kesulitan mempelajari materi berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Di sini ada percakapan antara Nobita dengan ibunya. Kata ibu Nobita, "Nobita, ibu membelikanmu 2 pulpen dan 3 pensil, dan sudah ibu letakkan di meja belajarmu." Lalu Nobita menjawab, "Wah Bu, padahal aku sudah punya 2 pulpen dan 2 pensil. Terima kasih Bu." Lalu ibu Nobita kembali berkata, "Tidak apa, simpan saja sebagai cadangan. Sama-sama nak." Nah, dari percakapan tersebut, dapatkah kita hitung berapa pulpen dan pensil yang dimiliki Nobita sekarang? Yuk kita simak pembahasannya. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya, kita dapat menuliskannya seperti ini ya. Jadi kita dapat ilustrasikan menggunakan gambar dan dapat juga kita ilustrasikan dengan bentuk aljabar. Jadi yang pertama ini adalah pulpen dan pensil yang dimiliki Nobita sebelumnya. Sedangkan yang bawah adalah pulpen dan pensil yang diberikan ibu. Dan ini adalah jumlah pulpen dan pensil Nobita sekarang. Jadi tinggal dijumlahkan saja berapa pulpennya dan juga berapa pensil. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah pulpennya adalah 4 buah. Lalu pensilnya kita hitung juga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah pensilnya ada 5. Nah, sekarang kita coba misalkan dalam bentuk aljabar. Misalkan pulpen sama dengan X dan pensil sama dengan Y. Nah, sebelumnya Nobita sudah mempunyai 2 pulpen dan 2 pensil. Maka dapat dituliskan menjadi 2X ditambah 2Y karena X adalah pulpen dan Y adalah pensil. Lalu ibu membelikan Nobita 2 pulpen dan 3 pensil. Maka dapat dituliskan menjadi 2X ditambah 3Y. Sehingga jumlah pulpen dan pensil Nobita sekarang adalah ini, yang 2X ditambah 2Y adalah jumlah pulpen dan pensil yang dimiliki Nobita sebelumnya, lalu 2X ditambah 3Y adalah jumlah dari pulpen dan pensil yang diberikan oleh ibu. Jadi kita keluarkan dulu angka-angka yang ada di dalam kurungnya.
Nah, setelah itu barulah kita kelompokkan variabel yang samanya atau suku sejenisnya. Jadi X dengan X, Y dengan Y. Barulah kita bisa menjumlahkannya, yaitu 2X ditambah 2X hasilnya adalah 4X, 2Y ditambah 3Y hasilnya adalah 5Y. Jadi nilai akhirnya adalah 4X ditambah 5Y. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penjumlahan bentuk aljabar merupakan penjumlahan antara dua bentuk aljabar atau lebih dengan aturan yang dapat ditambahkan hanya pada suku yang sejenis. Lalu kita coba next. Nah, ternyata di dalam operasi penjumlahan aljabar juga ada beberapa macam. Nah, yang ini itu cara penjumlahan aljabar dasar. Jadi, cara menjumlahkan aljabar pada dasarnya dapat dilakukan apabila operand atau elemen yang dijumlahkan mempunyai suku yang sejenis. Suku sejenis dalam hal ini berarti elemen yang dijumlahkan mempunyai simbol variabel sama dan pangkat variabel juga sama. Yang pertama ini ada penjumlahan bentuk aljabar sederhana. Bentuk operasi penjumlahan sederhana hanya mempunyai satu jenis suku saja. Cara penyelesaiannya dengan menjumlahkan koefisien dari suku yang sejenis. Nah, contohnya ini, 2X ditambah 4X. Nah, ini kan sukunya sejenis ya, sama-sama X. Nah, kita tinggal menjumlahkan saja koefisiennya, 2 dan 4. Jadi, 2 tambah 4. Suku sejenisnya adalah X. Jadi, didapat nilai hasilnya adalah 6X. Nah, agar lebih jelas keterangannya ini ya. Jadi, X merupakan variabel yang dijumlahkan, lalu 2 dan 4 merupakan masing-masing koefisiennya, 2X dan 4X merupakan elemen yang dijumlahkan, serta merupakan suku sejenis. Lanjut. Nah, yang kedua ada menjumlahkan bentuk aljabar dengan konstanta. Jadi, konstanta dalam aljabar juga merupakan salah satu jenis suku, sehingga pengerjaan penjumlahan konstanta dilakukan secara terpisah. Nah, contohnya seperti ini. 2Y ditambah 1 ditambah 4Y ditambah 3. Suku yang sejenisnya adalah 2Y dan 4Y. Nah, konstantanya adalah 1 dan juga 3. Kita kumpulkan dulu yang sejenisnya, yaitu 2Y ditambah 4Y ditambah 1 ditambah 3. Nah, barulah kita bisa menjumlahkan antara suku yang sejenis dan juga konstantanya. 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Jadi kita tuliskan 6Y. 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Jadi nilai akhirnya adalah 6Y ditambah 4. Untuk keterangannya, 2Y dan 4Y merupakan suku sejenis sehingga dapat dijumlahkan. 1 dan 3 merupakan konstanta dan termasuk suku sejenis. Sehingga bentuk penjumlahan tersebut memuat dua jenis suku dan penyelesaiannya dijumlahkan berdasarkan masing-masing sukunya. Kita next. Nah, yang ketiga adalah menjumlahkan bentuk aljabar negatif. Menjumlahkan bentuk aljabar yang memuat elemen negatif dihitung dengan konsep penjumlahan pada umumnya, yaitu dengan mengurangi elemen dalam bentuk aljabar. Contohnya seperti ini, 2X ditambah min 3X ditambah 2. Nah, suku yang sejenisnya kan X ya, sama-sama ada X dan juga X. Nah, 2X ditambah min 3X, artinya berarti 2X dikurangi 3X ditambah dengan konstantanya 2. Lalu kita operasikan 2 dikurangi 3 hasilnya min 1. Nah, karena min 1 jadi kita tidak tuliskan saja ya. Jadi di sini ditulisnya min X ditambah 2. Nah, untuk keterangannya 2X dan min 3X merupakan suku sejenis sehingga dapat dioperasikan. Dan 2 merupakan konstanta. Kita langsung saja next. Nah, yang keempat, menjumlahkan bentuk aljabar dengan banyak suku berbeda. Cara menjumlahkan bentuk aljabar dengan banyak suku hampir sama dengan contoh sebelumnya, yaitu dengan mengumpulkan suku-suku sejenisnya lalu dihitung. Untuk menghasilkan jawaban yang mudah dibaca, sebaiknya tiap suku diurutkan dari urutan abjad A sampai Z. Jadi A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kita coba ya ke contohnya itu 2X ditambah 3Y ditambah 4X ditambah Y ditambah 7Z ditambah 3. Nah, kita kumpulkan terlebih dahulu suku-suku sejenisnya. Di sini ada apa saja?
2X ditambah 4X ditambah 3Y ditambah Y ditambah 7Z ditambah 3. Nah, yang suku-suku sejenisnya itu dapat dijumlahkan, yaitu 2 tambah 4, hasilnya 6X, 3 ditambah 1Y, jadi hasilnya 4Y. Kita 7Z ditambah 3-nya kita turunkan. Nah, hasil akhirnya adalah 6X ditambah 4Y ditambah 7Z ditambah 3. Jadi berurut ya, X, Y, Z. Nah, keterangannya 2X dan 4X merupakan suku sejenis sehingga dapat dijumlahkan. Begitupun dengan 3Y dan Y merupakan suku sejenis sehingga dapat dijumlahkan. Nah, sekarang ada cara penjumlahan aljabar berpangkat. Jadi menjumlahkan elemen aljabar dengan pangkat variabel yang berbeda dihitung secara terpisah. Misalnya X pangkat 2 dan X pangkat 3 itu dijumlahkan secara terpisah ya, jadi tidak bisa disatukan. Nah, contohnya seperti ini. 3X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 2 ditambah 8X pangkat 2 ditambah 6. Nah, karena ini sudah dikumpulkan ya, sudah berurutan gitu. Jadi kita tinggal menyatukannya saja ini. 3 ditambah 4, 7 ditambah 8. Nah, 3 tambah 4 karena sama-sama X pangkat 3. 7 ditambah 8 sama-sama X pangkat 2. Lalu konstantanya adalah 6. Nah, baru kita bisa mengoperasikannya. 3 ditambah 4X pangkat 3 itu 7X pangkat 3. Nah, 7X pangkat 2 ditambah 8X pangkat 2 hasilnya 15X pangkat 2 ditambah 6 konstantanya ya. Nah, jadi nilai akhirnya adalah 7X pangkat 3 ditambah 15X pangkat 2 ditambah 6. Nah, untuk keterangannya 3X pangkat 3 dan 4X pangkat 3 merupakan suku sejenis karena variabel dan pangkat variabelnya sama. Lalu 7X pangkat 2 dan 8X pangkat 2 merupakan suku sejenis karena variabel dan pangkat variabelnya sama. Sudah tidak bisa dijumlahkan ya, karena tadi X pangkat 2 dan X pangkat 3 itu dijumlahkan secara terpisah. Nah, mungkin itu materi dari operasi penjumlahan aljabar. Nah, di sini ada 3 latihan soal yang dapat dikerjakan oleh adik-adik ya, untuk sebagai latihan. Baik, karena tadi kita telah mempelajari mengenai penjumlahan aljabar, maka kita akan melanjutkan materi mengenai pengurangan aljabar. Sebelumnya, kakak ingin bertanya kepada adik sekalian, kalian tahu apa itu pengurangan aljabar? Nah, jadi pengurangan aljabar itu adalah suku-suku yang dapat dikurangkan dalam bentuk aljabar. Nah, yang dapat dikurangkannya itu yaitu hanya suku-suku yang sejenis. Nah, pengurangan bentuk ini juga dapat dilakukan dengan mengurangkan koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta pada suku yang sejenis tanpa merubah sebuah variabel. Baik, agar kalian lebih dapat memahami apa itu pengurangan aljabar, di sini kakak sudah mempunyai 2 buah contoh soal. Yang pertama yaitu kurangkan 9A-3 dari 13A plus 7. Nah, penyelesaiannya yaitu kita kurungkan dulu 13A plus 7 dan 9A-3. Nah, untuk 13A plus 7 itu tetap, dan untuk karena di sini ada min di depan kurung, maka kita kalikan dulu min ini ke dalam kurung. Jadi negatif dikali 9A yaitu negatif 9A, dan negatif dikali min 3 menjadi plus 3. Maka hasilnya yaitu 13A plus 7 min 9A plus 3. Nah, karena di sini 13A dan negatif 9A itu sama-sama mempunyai variabel yaitu A, maka kita gabungkan 13A dikurangi 9A. Nah, dan di sini yang angka 7 dan 3 karena tidak memiliki variabel maka kita satukan. 7 ditambah 3 yaitu 10. Nah, karena 13A dan min 9 ini sama-sama mempunyai variabel yaitu A, maka nilai A ini kita bisa keluarkan, yang dimana kita bisa menulisnya dengan kurung buka 13 dikurangi 9 kurung tutup A, yang artinya itu 13 dikurangi 9 dikali A, ditambah tadi 7 ditambah 3 yaitu 10. Maka hasilnya yaitu 13 dikurangi 9 yaitu 4, dan untuk variabelnya tadi A, maka 4A ditambah 10.
Baik, kita lanjutkan kepada contoh soal yang kedua, yaitu 7x ditambah 2y min 4 dikurang 5x min 4y min 3. Nah, cara penyelesaiannya yaitu sama seperti tadi, kita kurungkan dulu 7x ditambah 2y min 4 dikurang kurung buka 5x min 4y min 3. Karena di persamaan yang pertama itu tidak ada tanda negatif di depan kurung, maka kita langsung tulis kembali yaitu 7x ditambah 2y min 4. Nah, untuk di persamaan yang kedua itu karena ada tanda negatif di depan kurung, maka kita kalikan terlebih dahulu. Min dikali 5x yaitu menjadi min 5x, min dikali min 4y menjadi plus 4y, dan min dikali min 3 menjadi plus 3. Nah, jadi hasilnya itu 7x ditambah 2y min 4 min 5x plus 4y plus 3. Nah, karena di sini terdapat beberapa variabel yang memiliki kesamaan yaitu x dan y, maka kita gabungkan terlebih dahulu. Yang dimana 7x dengan 5y, 2y dengan plus 4y, dan untuk konstantanya yaitu min 4 dan plus 3. Karena di sini 7x min 5x ini mempunyai variabel yang sama yaitu x, maka kita keluarkan nilai x menjadi kurung buka 7 min 5 kurung tutup x ditambah, dan untuk y juga sama menjadi 2 ditambah 4 kurung tutup y, dan untuk konstanta kita tinggal jumlahkan min 4 ditambah 3 yaitu min 1. Maka hasilnya yaitu 7 dikurangi 5 dikali x yaitu 2x ditambah 2 plus 4 dikali y sama dengan 6y min 1. Baik, karena kalian sudah memahami mulai dari definisi apa itu pengurangan aljabar, konsep pengurangan aljabar, sampai tadi contoh soal mengenai pengurangan aljabar. Nah, agar kalian lebih memahami lagi, di sini kita akan kerjakan latihan soal secara bersama-sama. Nah, hitunglah operasi pengurangan aljabar berikut. Yang pertama itu 3 dikurangi 9a ditambah 12 dikurangi a dikali 2b plus 4. Cara penyelesaiannya yaitu sama seperti tadi, kita bagi menjadi 2 persamaan dengan menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Baik, jadi selanjutnya yaitu 3 dikurangi 9a ditambah 12ab. Nah, karena tadi terdapat tanda negatif di depan kurung, maka kita kalikan terlebih dahulu tanda negatif itu ke dalam kurung, yang dimana negatif dikali 2ab menjadi negatif 2ab, dan negatif dikali 4a menjadi negatif 4a. Maka hasilnya yaitu 3 dikurangi 9a dikurangi 4a ditambah 12ab dikurang 2ab. Maka hasilnya yaitu karena 3 tidak memiliki teman, maka kita langsung tulis kembali yaitu 3 dikurangi 9a dikurangi 4a, itu karena memiliki variabel yang sama yaitu a, maka kita tinggal jumlahkan. Min 9a dikurangi 4a yaitu min 13a ditambah 12ab min 2ab. Nah, karena di sini sama 12 dikurangi 2 itu memiliki variabel yang sama yaitu ab, maka kita jumlahkan. Yang dimana 12ab dikurangi 2ab menjadi positif 10ab. Maka hasilnya yaitu 3 min 13a ditambah 10ab. Baik, untuk latihan soal yang kedua yaitu 7y dikali 4x min 8z dikurang 4x dikali 7y min 8z. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti tadi, kita bagi menjadi 2 persamaan yang kita batasi dengan kurung buka dan kurung tutup, yang dimana karena tadi di soal itu terdapat 7y di depan tanda kurung buka, maka kita kalikan terlebih dahulu ke dalam kurung, yang dimana 7y dikali 4x yaitu 28xy, dan 7y dikali min 8z yaitu min 56yz dikurangi, karena tadi di soal juga 4x terdapat di dalam
di luar kurung, maka kita kalikan terlebih dahulu. 4x dikali 7y yaitu 28xy, dan 4x dikali min 8z sama dengan min 32xz. Nah, karena di sini sudah terbagi menjadi dua persamaan, maka kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu 28xy min 56yz. Karena di depan tanda kurung itu terdapat tanda negatif, maka kita kalikan ke dalam kurung terlebih dahulu. Min dikali 28xy yaitu min 28xy. Min dikali min 32xz sama dengan plus 32xz. Maka hasilnya yaitu 28xy min 56yz min 28xy ditambah 32yz. Nah, selanjutnya itu karena terdapat variabel yang sama yaitu xy, maka kita gabungkan terlebih dahulu, yaitu 28xy dikurang 28xy min 56yz ditambah 32xz. Nah, karena 28xy dikurangi 28xy itu 0, maka kita tidak perlu tulis. Maka yang tersisa itu ada min 56yz ditambah 32xz. Nah, karena di dalam penulisan aljabar itu terdapat aturan bahwa yang ditulis terlebih dahulu itu sesuai urutan alfabet, yang dimana kita tulis terlebih dahulu yaitu X. Maka urutannya kita ubah menjadi 32xz dikurangi 56yz. Baik, alhamdulillah karena tadi kita telah menyelesaikan dua buah soal mengenai pengurangan aljabar. Nah, di sini kakak telah menyediakan latihan soal untuk adik-adik semua kerjakan di rumah dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan, jangan lupa untuk dipelajari kembali mengenai aljabarnya ya, baik itu dari polanya, baik itu dari penjumlahan dan pengurangan aljabarnya, konsepnya dan aturan-aturan lainnya. Baik, karena pembelajaran hari ini telah selesai, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum kita pulang, marilah kita berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mungkin cukup sekian dari kakak. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.